Dan untuk mengetahui seperti apa dampak dari pemutusan ini, kita saat ini sudah bergabung di studio bersama Ketua BPJS Watch, Timbul Siregar. Selamat siang, Mas Timbul. Selamat siang, Mas. Mas Timbul, ini dampaknya apa terhadap pasien nih? Ya, jadi sebenarnya kan suplai rumah sakit yang kerjasama per 31 Oktober 2018 lalu kan 2.432. Dengan jumlah rumah sakit seperti itu saja, masih banyak pasien JKN yang mengalami kesulitan mengakses ke ruang perawatan, rawat jalan dan sebagainya. Masih ada penumpukan, operasi harus menunggu berbulan-bulan sebenarnya. Nah, apalagi dengan adanya penutupan rumah sakit, tidak boleh kerjasama, sehingga akses masyarakat akan semakin tinggi. Antrian semakin panjang di sejumlah rumah sakit. Rumah sakit semakin berkurang pelayaninya, kamar-kamar tidurnya, artinya si peserta akan mengalami kesulitan lebih. Nah, saya melihat begini, harusnya pemerintah melihat kondisi bahwa secara sosiologis persoalannya JKN ini kan selama ini yang dari tahun 2014 sejak awal sampai sekarang adalah masih banyaknya penumpukan peserta mengakses ruang perawatan, rawat jalan dan sebagainya. Nah, ini yang akhirnya solusinya harusnya ini ditingkatkan sisi suplainya, apalagi kan di jumlah rumah sakitnya yang melayani BPJS. Tapi kan juga memang mekanisme untuk adanya audit, adanya sertifikasi itu juga penting. Ini kan alasannya sertifikasi. Analisa Anda seperti apa nih? Masuk akal kah? Ya, jadi memang undang-undang rumah sakit diturunkan dengan Permenkes itu semuanya memang mewajibkan adanya akreditasi. Ini sebuah hal yang umum dan memang kita mendukung juga. Nah, akreditasi inilah yang nanti bisa menjamin adanya kualitas pelayanan. Nah, tetapi kembali persoalannya adalah mengapa akreditasi ini sepertinya kok mendadak seperti ini ya. Dan kemudian mengapa sampai 616 rumah sakit belum terakreditasi? Tapi kita coba cari tahu kenapa. Satu, biayanya juga cukup mahal. Berapa kira-kira akreditasi per satu kali survei? Nah, ini kalau kita lihat dari jumlah dari rumah sakit ya, survei akreditasi untuk rumah sakit yang jumlah kamar tidurnya di bawah 100 itu bisa 32,9 juta. Satu kali survei. Ya. Untuk akreditasi berapa kali survei itu biasanya? Ya kan ada tiap tahun juga akan berulang. Ya. Terus kemudian selain survei akreditasi juga ada verifikasi, ada workshop dan sebagainya. Dan kemudian juga rumah sakit juga harus bagaimana membenahi ruang kamar-kamar dan sebagainya. Nah, ini kan juga sebenarnya yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Di DKI itu ada yang disubsidi. Nah, kembali persoalannya kan biaya ini nanti yang besar akan dikembalikan menjadi beban produksi kembali kepada peserta, pasien. Nah, kembali peserta lagi, pasien lagi yang akan mengalami persoalan ya untuk pasien umum ya. Kalau JKN ini memang belum karena tergantung inasi bijisnya. Nah, yang saya mau katakan adalah gini, pemerintah bijaksanalah ya. Berikan kesempatan kepada mereka untuk tetap bekerja sama sehingga bisa mengurus akreditasi Tapi ini. bagaimana dengan masalah pelayanan segala macam yang memang harus diakreditasi juga, harus diverifikasi juga. Artinya verifikasi tetap berjalan dan pelayanan tetap harus berjalan. Ya, begitu. jadi sebenarnya gini, 616 rumah sakit ini yang dikatakan pemerintah belum mempunyai akreditasi, kan selama ini sudah kerjasama. Jadi sebenarnya BPJS itu sudah melakukan credentialing, sudah melakukan pemeriksaan kepastian bahwa mereka mampu untuk melayani pelayanan kesehatan. Ada analisa lain, ada perspektif lain yang mengatakan jangan-jangan ini alasan saja karena pemerintah defisit. Ini Anda melihatnya seperti apa? Ya, bisa saja diarahkan kepada masalah defisit. Karena apa? Dengan semakin menurunnya rumah sakit yang bekerja sama, artinya biaya akan semakin menurun. Nah, dampaknya langsung adalah masyarakat sulit mendapat akses pelayanan. Yang tadi menunggu berhari-hari untuk diperiksa, untuk dioperasi berbulan-bulan, mengantri dan sebagainya. Nah, ada juga sih boleh juga mengkonotasikan, menghubungkan itu dengan masalah defisit. Karena defisit ini terus meningkat ya. Nah, artinya boleh maksud saya janganlah kita membuat masyarakat jadi sulit. Dengan tadi Anda mengatakan ada 616 rumah sakit yang belum terakreditasi. Ya. Artinya ke depannya juga ada kemungkinan ada gelombang rumah sakit juga yang kemudian akan diputus kerjasamanya untuk sementara. Betul. Karena masalah akreditasi itu. Karena kan dikasih bulan sampai bulan Juni. Kalau sampai nanti juga belum bisa, maka diputus juga kerjasamanya. Nah, potensi ini bisa terjadi lebih banyak lagi dan akhirnya jumlah kamar, jumlah rumah sakit akan menurun. Nah, kembali persoalannya pasien akan sangat sulit mencari kamar,
rawat inap, rawat jalan dan sebagainya. Dengan jumlah rumah sakit yang sekarang saja masih banyak persoalan. Baik Mas Timbul, kita ada informasi lebih dulu dan kita akan lanjut terkait dengan solusi apa yang kemudian Anda tawarkan. Dan pemirsa, meski pihak BPJS Kesehatan mengklaim bahwa penyetopan kerjasama dengan sejumlah rumah sakit di Jakarta, Bogor, dan Tangerang ini dikarenakan rumah sakit yang tidak memenuhi syarat, namun sejumlah pihak masih menilai bahwa hal tersebut tidak bisa mengesampingkan isu defisit anggaran BPJS Kesehatan. Sebelumnya di tahun 2018, pemerintah sudah kembali mengucurkan dana bantuan sebesar 5,2 triliun rupiah kepada BPJS Kesehatan. Masalah defisit keuangan BPJS Kesehatan hingga kini belum juga teratasi. Pemerintah lagi-lagi mengucurkan dana bantuan hingga 5,2 triliun rupiah agar layanan kesehatan masyarakat tetap berjalan sesuai jaminan yang ditetapkan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan sebagian dari dana bantuan itu yakni sebesar 3 triliun rupiah sudah dibayarkan ke BPJS Kesehatan pada hari Selasa 4 Desember 2018. Sedangkan sisanya yakni 2,2 triliun rupiah rencananya akan dicairkan pada 14 Desember 2018. Menurut Sri Mulyani, selama masa pencairan tahap kedua, Kementerian Keuangan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP untuk tetap melakukan evaluasi terhadap BPJS Kesehatan. Kita masih akan mengevaluasi berdasarkan penugasan kita kepada BPPK untuk melakukan audit sistem kepada BPJS dan 2.400 rumah sakit di Indonesia. Sehingga kita bisa akan melihat betul sebetulnya kondisinya seperti apa, sistemnya seperti apa, dan berapa tagihan-tagihan dan manajemen tagihan yang bisa dipertanggungjawabkan. Pada September lalu, pemerintah juga mengucurkan dana bantuan tahap pertama sebesar 4,9 triliun rupiah kepada BPJS Kesehatan. Dana talangan sebesar itu diberikan karena hingga bulan Juli 2018, BPJS Kesehatan menunggak pembayaran kepada rumah sakit sebesar 7 triliun rupiah. Selain mengucurkan dana bantuan, pemerintah juga telah menerbitkan Perpres pemanfaatan pajak rokok dari daerah untuk menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan yang tahun ini diperkirakan mencapai 16 triliun rupiah. Tim Liputan, Metro TV. Ya, dengan melihat masih banyaknya ada 616 rumah sakit yang belum terakreditasi ya. Artinya ini juga ada sejumlah rumah sakit yang memang sudah diputus sementara kerjasamanya karena masalah akreditasi itu. Apa solusi yang kemudian bisa ditempuh oleh stakeholder pemerintah, rumah sakit? Ya, jadi kami itu berharap semua rumah sakit yang memang hanya gara-gara akreditasi ini dikerjasamakan kembali ya. Seperti biasa. Cuma nanti ada supervisi secara intens dari pemerintah, Kementerian Kesehatan dan BPJS, sehingga mereka dalam waktu 6 bulan ke depan sudah bisa. Plus juga berikan subsidi kepada rumah sakit yang memang relatif tidak mampu dalam pengertian skala rumah sakitnya ini untuk bagaimana bisa mendapatkan subsidi untuk mengurus akreditasi. Tapi bukannya rumah sakit juga kalau sudah menjadi peserta BPJS dia juga akan diuntungkan dengan banyaknya pasien, Mas Timbul? Justru itu artinya kalau kami melihat yang pasti adalah bagaimana peserta JKN memiliki akses yang mudah untuk pelayanan kesehatan. Itu yang diutamakan pasien, itu yang utama, begitu ya? Ya, peserta masyarakat kita. Mengenai dampaknya bahwa rumah sakit juga akan maju. Iya, sampai sekarang tidak ada rumah sakit yang tutup gara-gara bekerja sama. Malah semuanya untung. Rata-rata keuntungannya meningkat berapa kali lipat kalau bekerja sama dengan? Tergantung jenis rumah sakitnya. Karena kan ada tipe D, tipe C, tipe A, B dan A. Nah, artinya dengan biaya akreditasi yang katakanlah 32 juta paling rendah itu sebetulnya memang harusnya rumah sakit bisa kan? Ya, tapi kan ini juga bukan proses yang sekali untuk seumur hidup. Ini kan proses tahunan juga yang akan berulang. Nah, maksud saya memang sekarang gini, kita mau katakan gini ya. Rumah sakit juga punya kendala cash flow karena adanya utang klaim yang belum dibayar oleh BPJS Kesehatan. Kalau pemerintah bilang 5,2 Desember kemarin cair triliun, data per 31 Oktober itu ada 8,7 triliun utang BPJS ke rumah sakit. Artinya kalau dikurangi 5,2 ada 3,5 triliun lagi. Nah, cash flow rumah sakit juga ada masalah karena belum dibayar, tapi dia juga harus
bagaimana untuk mengurus Jadi akreditasi. seperti ayam dan telur begitu ya, menyelesaikannya mana dulu. Sementara akreditasi juga harus tetap mengeluarkan uang. Iya, oleh sebab itu kami berharap pemerintah